Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Segala puji bagi Allah. Semoga kalian semua disehatkan. Ini ada kisah nyata ya, kisah inspiratif buat kita semua. Eh, ada seorang anak ya yang bisa menjadikan kedua orang tuanya itu dia bertobat ya. Jadi jarang sekali kalau melihat anak-anak ya bisa menjadikan orang tuanya ya menjadi bertobat. Jadi orang tuanya ini sebenarnya hobi ya berjudi. Dia gemar berjudi. Pokoknya yang berkaitan dengan maksiat itu orang tuanya itu sangat gemar sekali. Jadi di sini saudara-saudara sekalian, saya akan menceritakan kisah seorang anak ya, kok bisa menjadikan orang tuanya itu bertobat ya. Jadi gini, kira-kira saya kurang tahu itu pada tahun berapa. Jadi ini orang tuanya ini kira-kira jam antara jam 2 jam 3 malam ya, pagi itu dia belum tertidur. Dia itu mendengar suara pintu ya dibuka, itu mendengar suara itu dari arah kamar anaknya. Dia mendengar itu seperti langkah yang jingkit ya, seakan-akan bahwa langkahnya itu supaya tidak terdengar oleh orang lain, arah ke belakang, arah ke kamar mandi. Orang tuanya itu mendengar itu diam aja gitu kan, tapi ada rasa penasaran, kok jam segini ada apa, mungkin pikirnya anaknya pipis. Ternyata dia mendengar suara percikan air ya. Setelah percikan air selesai itu didengar, lalu si anak ini ya dia kembali ke kamarnya. Tapi penasaran orang tuanya, ibunya itu ngintip dari sela-sela pintu kamarnya itu ya. Ternyata memang benar bahwa itu adalah anaknya. Masuk, setelah anaknya masuk, yang menjadi orang tuanya itu berlinang air mata. Dia itu mendengar alunan ayat suci. Alunan ayat suci bunyinya yang biasa saudara-saudara dengar itu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi orang tuanya, khususnya ibunya itu berlinang air mata mendengar suara itu. Ternyata kan kalau mungkin dia tahu lah, siapapun tahu kalau umat Islam itu bahwa dia sholat tahajud. Orang yang pada waktu itu lagi nyenyak tertidur ya, tidak memikirkan akhirat, tapi seorang anak yang umur 7 tahun katanya itu dia melaksanakan sholat tahajud ya. Ibunya di situ, orang tuanya, bapaknya, ayahnya itu, bapaknya itu berlinang air mata. Tapi yang menjadi-jadi tangisan seorang ibu ya, sampai sesukukan katanya itu, dia itu mendengar doanya itu yang sampai dia itu nangis sampai sesukukan gitu. Bunyinya gini, ya Allah, aku minta ya Allah supaya mama papa menjadi orang baik. Papa mama jangan berantem lagi. Papa mama, aku ingin melihat papa mama sholat lagi. Nah, disitulah suara yang didengar oleh orang tuanya, khususnya ibunya, itu sampai menangis sesungguhkan. Ya Allah, Anda bisa bayangkan seorang anak umur 7 tahun berdoa supaya
orang tuanya tuh menjadi baik, ya, tidak tidak bergelimangan dosa. Karena tidak tahannya seorang ibu itu dia menangis melihat orang tuanya, anaknya itu berdoa, nggak tahan, akhirnya apa, dia masuk ke kamarnya, keluar dari kamar, dia masuk ke kamar anaknya, dia peluk anaknya, dia nangis, dia minta maaf sama ayah, sama anaknya, dia bilang, nak tolong nak, doakan mama nak, doakan papa nak, doakan gitu. Mama salah, papa salah, selama ini mama tidak memperhatikan kamu, papa tidak memperhatikan kamu, doakan terus katanya. Setelah kejadian itu, alhamdulillah orang tua itu akhirnya tersadar bahwa apa yang dilakukan oleh dirinya itu, ya, dia bergemar berjudi, mabok, ya, yang akhirnya tersadar karena anaknya itu. Jadi itu inspiratif sekali ya buat kita semua, bahwa seorang anak itu memang kita perlukan menjadi anak-anak yang soleh ya. Semenjak itu kedua orang tuanya ditinggalkan semua perbuatan yang memang benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah peran sebenarnya seorang ayah atau seorang ibu ya. Jadi teman-teman semua, ini sebagai inspiratif ya, bahwa anak soleh itu adalah memang kita perlukan buat di akhir hayat kita. Jadi teman-teman semua, semoga ini menjadi contoh ya buat kita semua, agar kita menjadi orang yang soleh, yang istiqomah menjalankan perintah Allah. Itu aja dari saya, semoga ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.